falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-Istiqamah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah. Siang hari ini kita diberi nikmat oleh Allah bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat zuhur berjamaah, sambil kemudian dilanjut dengan ta'lim. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, siang hari ini insya Allah kita mau bahas soal apa itu ilmu fikih, begitu ya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, ibadah yang kita lakukan setiap hari seperti sholat zuhur, tadi sebelum sholat zuhur ada wudunya, yang kalau dia junub maka dia mesti mandi janabah dulu. Itu semuanya itu adalah ilmu fikih yang kemudian mengeluarkan hukumnya. Orang sholat wajib wudu, kalau wajib wudu dia wajib basuh muka, kalau dia junub dia wajib mandi. Itu semuanya adalah ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu adalah ilmu, kalau secara sederhananya, ilmu bimbingan ibadah sehari-hari, kalau diterjemahkan secara sederhana begitu. Sebab kita ini kan mau nggak mau setiap hari harus ibadah, minimal sholat 5 waktu, kan begitu.
Dan di antara kewajiban atau syarat sholat 5 waktu ada yang namanya membersihkan diri daripada hadas. Hadas kecil, hadas besar. Nah itu teknis membersihkan hadas kecil dan juga hadas besar. Itu di Al-Quran kagak nemu itu. Buka dari ayat pertama Al-Fatihah sampai An-Nas kagak nemu itu bagaimana caranya wudu, bagaimana caranya mandi. Itu yang mengurai itu semua adalah ilmu fikih begitu. Kan ya? Sebab kan kalau dia contoh sederhana tuh yang dijelaskan di dalam Al-Quran misalnya idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kalau kalian mau melaksanakan sholat maka basuhlah muka kalian. Nah itu kan yang artinya faksilu itu membasuh itu yang benar tuh mengalirkan air atau tibang nyipratin air doang kan begitu kan ya. Sebab bahasa Arab faksilu kalau di Indonesia sih artinya membasuh tuh, tapi bener gak betul-betul memang artinya membasuh? Nah membasuh itu maksudnya tuh airnya dialirin, apa cukup kita cipratin aja ke muka, atau minimal tangan kita basahin, terus kita peper-peper ke muka. Nah itu bener apa kagak tuh? Nah itu kan ilmu fikih yang ngurusin. Bahwa yang namanya faksilu di dalam Al-Quran itu artinya sayalanul ma'i alal udui, mengalirkan air ke atas anggota tubuh. Tapi kalau tibang mengalirkan air doang kagak make niat, itu dapat basahnya doang, ibadahnya kagak dapat. Makanya walaupun tidak disebutkan di dalam Al-Quran, seluruh ulama sejagat raya mensyaratkan biar wudunya sah make niat awalnya kan begitu. Jadi sederhana itu sih kagak sederhana, emang lumayan susah itu, tapi itulah makna fikih kalau diterjemahkan secara sederhana. Dia adalah ilmu tuntunan ibadah sehari-hari. Kalau kita pakai definisi ulama fikihnya sendiri, ilmu fikih itu kata ulama al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-mustanbatah min adillatiha at-tafsiriyah. Kata ulama fikih, ilmu fikih itu adalah ilmu yang membahas di dalamnya hukum-hukum syariat. Hukum syariat itu maksudnya hukum yang diturunkan oleh Allah melalui wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau apa yang dicontohkan oleh Nabi. Jadi ilmu fikih ngebahas tentang ilmu hukum atau ketentuan-ketentuan yang mesti dilakukan oleh manusia kepada Tuhannya, kepada Allah, namanya ibadah. Atau hukum-hukum ketetapan perlakuan manusia kepada sesama manusia, namanya muamalat, begitu. Jadi ilmu fikih ngurusin bagaimana orang bersikap kepada Allah, yang kalau bangun tidur dia wajib sholat subuh, sebelum sholat subuh dia wajib wudhu, kalau sebelumnya dia nyampur sama bininya dia wajib mandi. Ilmu fikih yang ngurusin. Beres nyampur sama bini, bangun subuh-subuh nyari di Al-Quran bagaimana tata cara sholat mandi janabah, kagak ketemu tuh. Tapi kalau buka kitab fikih langsung ketemu bab mandi janabah, bab mandi wajib, bab mandi junub, bab mandi besar, apalagi itu namanya tuh kan ya. Jadi kalau Al-Quran nggak ketemu tuh. Jadi ilmu fikih yang ngurusin begitu. Jadi ilmu fikih ilmu yang membahas di dalamnya hukum-hukum syariat, ketetapan daripada Tuhan tentang sikap perlakuan manusia kepada Tuhannya, ibadah, atau juga perlakuan manusia kepada manusia, namanya muamalat. Muamalat bukan cuma jual beli, itu nikah bagian dari muamalat, warisan bagian dari muamalat, al-mukhosomat, mukhosomat itu pengadilan. Orang kalau berantem matanya ketonjok orang dia lapor ke Pak, itu juga diurusin sama ilmu fikih. Ilmu fikih punya bab namanya bab jinayat.
bab hukum pidana yang kalau kata Al-Quran walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, kamu wahai manusia di dalam aturan kisos tuh ada kehidupan. Ikan ya, yang kalau membunuh dikisos, tapi kan nggak semua pembunuhan wajib dikisos. Siapa yang ngurusin? Ilmu fikih itu yang ngurusin tuh, ilmu jinayat. Mencuri potong tangan kata Al-Quran, tapi apa ya semua mencuri potong tangan? Masa iya yang nyuri tibang sendal di waktu sholat Jumat sama nyuri duit triliunan sama potongnya? Kan kagak. Ilmu fikih yang ngurusin. Jadi ilmu fikih ilmu membahas tentang hukum-hukum syariat. Al-amaliyah, al-amaliyah itu kerjaan badan. Jadi ilmu fikih ini membahas apa yang kudu dikerjain sama manusia, qaulan ucapannya, fi'lan perbuatannya, wa qalban dan apa niatnya. Ilmu fikih ngurusin. Waktu sholat tuh kan kata Al-Quran, kata Nabi fakabbiru takbir. Ngomong takbirnya tuh Allahu Akbar, apa boleh kagak diterjemahin jadi Indonesia? Allah Maha Besar, begitu. Kalau boleh diterjemahin, boleh gak pakai bahasa yang setiap orang ngerti? Ada orang Sunda kagak ngerti bahasa Indonesia. Allah nu agung misalnya begitu. Apa boleh kemudian orang Betawi takbirnya Allah gede banget misalnya begitu? Kan ya? Itu diatur sama fikih, perbuatan ucapannya diatur. Kalau udah takbiratul ihram apa yang kudu dibaca? Ilmu fikih yang ngatur. Al-Fatihah apa wajib? Kalau orang kagak bisa Fatihah, boleh gak dia baca wirid yang lain? Ilmu fikih yang ngurusin itu. Termasuk juga fi'lan, perbuatannya. Kalau udah baca Fatihah kemudian dia pindah ruku, ngangkat tangan dulu apa kagak? Langsung ruku apa boleh? Rukunya tangan tuh megangnya di lutut, di tumit apa betis belakang tuh lutut kalau ruku. Itu ilmu fikih yang ngurusin tuh. Termasuk juga qalban, perbuatan hatinya. Perbuatan hati itu maksudnya niat. Sebab kan ada pekerjaan di antara yang kita lakukan tuh yang pekerjaan tuh mirip ibadah, mirip kebiasaan juga. Ini yang lagi kita kerjain sekarang nih, nongkrong di masjid, selonjoran, ada yang nyender, ada yang rebahan, ada yang duduk, duduknya juga sambil nunduk. Tahu nunduk dengerin apa tidur saya kagak tahu tuh. Ini kerjaan begini nih, itu kan kebiasaan. Tapi ternyata di dalam ibadah ada kerjaan begitu tuh dapat pahala tuh. Namanya apa? Namanya iktikaf. Orang iktikaf tuh tibang datang ke masjid duduk, tidur boleh, selonjoran boleh, nyender boleh, main HP masih iktikaf. Lalu apa bedanya sama orang-orang yang iktikaf sama bukan iktikaf? Kagak ada bedanya. Yang bedain niat. Dia masuk masjid niatnya emang mau iktikaf apa macam-macam. Apalagi kalau masjid di pinggir jalan. Kalau ini kan di dalam kantor nih. Kalau masjid pinggir jalan kan orang banyak rupanya tuh. Dari yang warna hijau, warna oranye, warna biru masuk masjid semua tuh. Niatnya juga kita gak tahu tuh. Ada yang emang mau sholat, ada yang mau apa, ada yang tibang mau kencing doang ke masjid banyak tuh. Ada yang nunggu orderan, ada yang nyari angin, ada yang kegerahan nyari AC, kan begitu. Terakhir saya tahu tuh ada orang ke masjid nyari colokan, dia bawa charger, mau ngecas HP-nya rupanya begitu. Yang dia kerjain tuh mirip sama kerjaan ibadah, namanya iktikaf. Lalu mana yang bisa membedakan iktikaf mana bukan iktikaf? Kan sama-sama nongkrong. Niatnya, itu wajib niat pas iktikaf tuh siapa yang ngurusin? Ulama fikih. Maka ada rukun iktikaf yang pertama niat, bukan tibang diem di masjid doang. Sebab yang diem di masjid banyak itu, yang nunggu orderan kan ya, yang nyari colokan macam-macam begitu. Jadi ilmu fikih itu ilmu hukum-hukum syariat yang merupakan pembahasan pekerjaan badan, ucapan ya, ucapan
perbuatan, ucapan, perbuatan dan juga hati. Nah, itu diurusin sama ilmu fikih. Nikah tuh kan muamalah tuh, nikah muamalah. Ini perempuan yang tadinya kagak halal jadi halal. Bagaimana caranya tuh jadi halal? Apa tibang salaman doang jadi halal? Kagak, ada akadnya, ada redaksi akad yang ditentukan oleh ulama fikih. Aku udah ngomong, aku nikahkan, itu kudu pakai bahasa Arab, apa boleh diterjemahin? Fikih yang ngurusin itu. Maka orang kalau kagak belajar ilmu fikih kagak bisa ibadah. Gitu. Cuman kan sekarang banyaknya orang ibadah ngikut, dia ngikut kagak tahu ilmunya begitu. Tak kalau ngikut orang bener sih nggak apa-apa. Tapi kalau ngikutnya broadcast WhatsApp kan bingung juga itu dia. Lo kenapa sholat begitu tuh? Gue sih dapat broadcast WhatsApp emang begini nyuruhnya begitu. Broadcast WhatsApp maknya siapa, bapaknya siapa, belajar di mana kagak tahu kan gitu. Jadi ilmu fikih ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat yang sifatnya badan, pekerjaan badan. Maka ilmu fikih kagak ngebahas soal sabar, jujur, apalagi itu sabar, jujur, apa ikhlas, nah, kagak ngurusin. Itu ilmu namanya ilmu akhlak. Kan syariat ini isinya 3, ada akidah, ada ibadah, ada akhlak. Kalau akidah ngurusin apa yang kudu diyakinin sama orang-orang muslim. Kalau ibadah apa yang kudu dikerjain sama orang muslim. Ibadah tuh diambilnya ilmu fikih. Ada akhlak. Akhlak tuh kalau bahasa orang dulu namanya ilmu tasawuf. Orang sekarang kagak demen rada amat tasawuf, maka namanya tazkiyatun nafs, ilmu akhlak begitu. Yang dulu Nabi Muhammad turun kepada Nabi Jibril kepada Nabi Muhammad dan para sahabat menyerupai laki, ngajarin tuh apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Iman representasi ilmu akidah, Islam representasi ilmu ibadah fikih, kemudian ihsan representasi ilmu akhlak, ilmu tasawuf begitu. Nah, yang ngurusin ikhlas, apa namanya, nggak boleh suuzon, husnuzon, kemudian apa namanya qanaah. Nah itu ilmu akhlak tuh, ilmu ikhlas. Kalau bahasa sederhananya nih, orang kalau datang sholat nih, ada ustadz guru fikih ngeliatin, Allahu Akbar, sami Allah, beres sholat, ustadz fikih ditanya, Ustadz sholatnya sah apa kagak begitu tuh. Ustadz fikih kan ngukur daripada ilmu fikihnya. Tadi sih gua dengar dia baca Fatihah, takbirnya bener, kagak kepanjangan, rukunya juga bener, berdirinya juga kagak tolak pinggang, bener tuh berdirinya begitu. Sholatnya sah, sah begitu. Tapi diterima apa kagak Ustadz? Urusan diterima bukan urusan gua, itu urusan Allah. Ilmu fikih bilang sholatnya sah. Kalau udah sah insya Allah ada harapan diterima. Tapi kalau dari awal udah kagak sah kan kagak mungkin diterima, itu kan susah urusan begitu. Juga tergantung keikhlasan hati. Ini sholat cakep begini nih gara-gara ada si fulanah, apa gara-gara pengen ini pengen itu kan begitu. Nah yang ngurusin ilmu ikhlas bukan ulama fikih. Fikih kagak ngurusin itu begitu. Fikih kagak ngurusin manajemen kolbu, kagak. Ilmu fikih ngurusin pekerjaan badan. Nah hebatnya ilmu fikih, definisi selanjutnya al-mustanbatah. Ilmu fikih ini kagak asal ngomong itu ulama, tapi diistinbat. Diistinbat tuh kalau bahasa Indonesianya apa ya, ditarik kesimpulannya min adillatiha at-tafsiliyah. Kata ulama nih hukumnya wajib, nih hukumnya sunnah, nih hukumnya haram, nih hukumnya makruh. Dari mana itu dia bisa bilang wajib? Istinbat daripada dalil-dalil yang terperinci. Yang terperinci itu detail. Jadi contoh sederhana begini, ulama kita, ulama fikih itu bilang bahwa sholat sunnah, sholat tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah. Sholat tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah. Kita semua tahu itu, gitu. Tapi bapak ibu pernah gak dengar hadis tahiyatul masjid?
Pernah dengar gak hadis tahiyatul masjid? Kata Nabi Muhammad bilang begini, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis. Kalau salah seorang di antara kalian masuk masjid, fala yajlis, maka jangan duduk. Nggak boleh duduk begitu. Itu duduk nggak boleh Ustaz, nggak boleh. Nabi Muhammad ngelarang. Berarti selonjoran boleh, kalau selonjoran apalagi, duduk aja nggak boleh, selonjoran, senderan, rebahan kagak boleh itu. Kalau nggak boleh duduk ngapain Ustaz? Fal yarka rakaataini, dia mesti sholat 2 rakaat. Jadi ada larangan duduk, kemudian Nabi cuman ngasih opsi 2 rakaat. Kalau pakai hadis ini doang nih yang kita pakai nih begitu. Ini ulama fikih kalau pakai hadis kagak 1-2, dirinci semuanya. Semua bab yang masuk dalam hadis, semua masalah yang masuk dalam bab ini dikumpulin, baru tuh keluar hukumnya, sunnah, mubah, haram, makruh. Kagak kayak anak kemarin sore baru lihat 1-2 hadis dibilang nih kagak boleh, nih bid'ah, nih kagak. Kalau kita lihat contoh tadi tahiyatul masjid, semua ulama bilangnya sunnah. Tapi kalau kita lihat hadisnya, rasa-rasanya bukan sunnah itu tahiyatul masjid. Sebab kan kalau sunnah itu dikerjain berpahala, ditinggalin kagak apa-apa, kan begitu. Tapi hadis tahiyatul masjid kayaknya sih kagak boleh, kagak dikerjain tuh, kudu dikerjain itu. Nabi Muhammad bilang kalau masuk masjid jangan duduk, jangan langsung duduk. Sholat dulu 2 rakaat. Tidak ada opsi lain yang diberikan oleh Nabi kecuali opsi sholat 2 rakaat. Itu artinya larangan duduk ini bisa kita jauhi dengan catatan sholat 2 rakaat, begitu. Nah kalau hadisnya begitu, yang pantas tuh tahiyatul masjid sunnah apa wajib kudunya, begitu. Kan bingung tuh. Katanya sih sunnah, cuman kalau gue baca hadisnya sih romannya wajib ini. Masa ya gue ngikutin ustadz kagak ngikutin Nabi ya? Nabi sih bilangnya wajib, kayaknya lu kagak boleh duduk, kan begitu. Nah iya, orang kalau baru belajar kemarin begitu, kayaknya wajib ini gitu. Enggak, tapi ulama nggak begitu. Ulama kumpulin semua, jadi bahasa kita nih di mejanya ulama fikih, kalau datang masalah itu yang ada tuh bukan cuma 1-2 hadis, tuh puluhan, mungkin ratusan hadis dikumpulin, baru ambil kesimpulan nih hukumnya sunnah. Nah bagaimana itu tahiyatul masjid jadi sunnah Ustaz? Dulu ada orang, kita nyebutnya orang Arabi. Arabi itu kalau bahasa Indonesianya apa ya, orang Arab Baduy lah. Cuman bukan Baduy juga, pokoknya di pegunungan jauh. Jadi model sahabat Nabi itu jangan dipikir seluruh sahabat Nabi tiap hari ketemu Nabi, kagak. Jadi nggak semua orang ketemu Nabi. Ada yang ketemu Nabinya mingguan, pas Jumatan doang. Ada yang ketemunya tahunan, Idul Fitri sama Idul Adha doang. Kayak nah kebetulan besok nih Idul Adha Jumat nih, kan ya? Kan waktu beres Idul Adha, beres Idul Fitri, Nabi Muhammad berdiri, yang rumahnya jauh pada mau pulang dah, kagak usah Jumatan. Nah itu tuh orang yang setahun sekali ketemu Nabi. Nabi Muhammad ngomong ke mereka tuh, bukan ke orang-orang yang di Nabawi, bukan begitu. Jadi ketemunya jarang-jarang. Ada orang Arab Baduy itu, orang Arabi, orang jauh, datang ke Nabi SAW. Lalu nanya, ya Rasul, saya baru masuk Islam. Kemarin ada dai di kampung saya, alhamdulillah dapat hidayah. Sekarang ketemu Nabi kesempatan. Itu kata dai, orang muslim katanya wajib sholat ya Rasul. Iya, wajib sholat. Emang sehari semalam sholat berapa wajibnya? Kata Nabi, khamsu sholawat. Sholatnya 5 kali fil yaumi wal laili, setiap hari setiap malam. Sehari semalam 5 kali begitu. Orang Arab Baduy ini negesin lagi, negesin tuh, konfirmasi lagi, bener ya Rasul tuh 5 kali doang? Iya 5 kali, kagak ada yang lain. Illa anta tawwa, kecuali kalau kamu mau yang sunnah, kata Nabi Muhammad gitu, mau nambah yang sunnah. Nah kata ulama nih, ini hadis nih jadi standar. Apa standarnya? Standar kewajiban. Jadi yang wajib itu cuma 5 waktu doang. Maka seluruh perintah Nabi terkait dengan sholat,
Kalau dia bukan 5 waktu, kita turunin levelnya jadi sunnah. Kenapa begitu Ustaz? Sebab orang Arab Baduy ini orang yang sedang amat sangat butuh penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan karakternya Nabi tidak mungkin diam atas kemaksiatan. Jadi model gini sederhana. Ada saya bikin pengajian, beres ngaji orang nanya, Ustaz, tadi Ustadz bilang begini, itu hukumnya bagaimana Ustadznya? Saya kan boleh jawab, itu minggu depan, Pak Haji besok minggu depan datang lagi. Kalau Ustadz boleh begitu, Ustadz boleh begitu. Kalau Nabi kagak boleh. Masa Nabi ditanya, ya Rasul, ini bagaimana kayak begini nih? Tahun depan datang lagi aja, kagak boleh. Orang lagi butuh. Kalau Nabi Muhammad nyimpen kewajiban, jadi kewajiban dia taunya cuma 5 kan begitu. Padahal kewajiban ada lebih dari 5. Diumpetin sama Nabi. Udah ntar aja dah gitu. Akhirnya orang ini pulang ke kampungnya di Baduy itu di dusun, banyak kewajiban yang dia kagak kerjain. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad ngumpetin penjelasan. Kan zalim itu. Itu tidak mungkin terjadi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh berarti yang wajib emang cuma 5. Maka perintah-perintah Nabi yang ada hubungannya sama sholat, kalau bukan 5 waktu, kita turunin levelnya bukan wajib, jadi sunnah begitu. Maka sholat witir itu juga kalau kita baca hadisnya, sholat witir itu kan ngeri banget kita dengernya. Kan ya, kata Nabi, al witru haqqun, witir itu haknya orang muslim. Hak itu dalam bahasa usul fikih itu kewajiban gitu. Kan ya, maka kalau witir kewajiban kan repot itu. Kalau orang ninggalin kewajiban kan jatuhnya jadi fasik. Iya, kan konsekuensi orang meninggalkan kewajiban tuh fasik hukumnya. Begini. Lalu kalau fasik bagaimana? Kalau fasik itu kesaksian orang tuh kagak diterima. Jadi yang boleh diterima kesaksiannya tuh cuman orang adil. Orang adil tuh orang yang tidak pernah terlihat meninggalkan kewajiban. Begitu. Dan juga tidak pernah terlihat mengerjakan keharaman. Tapi kalau witir dibilangnya wajib, berapa banyak kita yang kagak sholat witir pada dosa. Repot kalau kita mau kawinan, anak kita mau ngawinin, saksinya kagak pada sholat witir, kan fasik semua tuh kan kagak boleh. Kan syarat saksi kan kagak boleh orang fasik begitu. Kan ya, tanya saksinya, penghulunya mau ngawinin, saksi siap. Pak Haji semalam sholat witir apa kagak? Wah kagak kan. Wah fasik bapak nih. Ya terus gimana? Nggak bisa jadi saksi. Ini saksi satu lagi sholat apa kagak? Kagak Pak Haji. Kan saya sekos sama dia sama. Udah kagak bisa, udah fasik semua. Untung bukan kewajiban. Jadi ulama begitu. Oh yang wajib cuma 5. Yang lain hukumnya kita turun. Itu salah satu bentuk bagaimana ulama, apa sih istilahnya tuh, kalau bahasa kita sih ngorak-ngarik sebenarnya tuh ya, ngorak-ngarik ayat, ngorak-ngarik hadis, keluar dah tuh hukum wajib, hukum sunnah, tapi variabelnya banyak, ribet begitu tuh ilmu fikih. Jadi bahasa kita, kalau kita pernah makan bakwan, ini bakwan tuh yang kita beli gorengan di luar, itu hasil ilmu fikih tuh, hasil jadi, tinggal makan doang begitu. Ustaz, ini takbiratul ihram wajib apa? Wajib begitu. Al-Fatihah wajib. Itu hukum wajib tuh hasil gorengan. Cuman bagaimana cara gorengnya ada ilmunya tuh. Bahan apa aja ada ilmunya tuh. Al-Quran sama hadis Nabi tuh barang mentah, adonan belum jadi itu. Iya. Kalau bikin bakwan kan adonannya ada ada kol, ada daun bawang, ada terigu, ada tepung, ada garam, kan begitu tuh. Nah Al-Quran tuh kayak begitu. Al-Quran hadis tuh barang mentah, nggak bisa langsung jadi hukum. Siapa yang bisa, yang punya ilmu? Para ulama begitu. Sebab itu tadi kita contoh satu aja hadis tahiyatul masjid udah bingung kita. Tahiyatul masjid itu benernya wajib apa sunnah? Begitu. Kata Al-Quran itu tadi tuh, as-sariqu was-sariqatu faqtu'u aydiyahuma. Itu yang mencuri laki perempuan potong tangannya.
kira-kira kalau kita amalin langsung bener apa kagak tuh. Ngelihat ada orang ngombe nih, ada orang ngombe nyolong, ngombe nyolong gitu. Ketahuan apa ya, langsung potong tangan. Yang potong tangan nih kita, RT, RW, apa lurah, apa ketua Karang Taruna yang nangkep tadi, kan begitu. Terus ini apa kagak ada batas nyolong apa yang bisa potong tangan? Apa tiap nyolong langsung potong tangan? Nah, terus tangan yang dipotong di belah mana nih? Kelingking, jempol, apa jadi tengah? Apa sampai siku? Apa sampai keteknya sekalian? Kan begitu. Nah, itu barang mentah. Makanya barang mentah kagak boleh dimainin sama bocah. Barang mentah dimainin sama bocah kagak jadi bakwan. Jadinya sampah, kagak kemakan begitu. Orang kalau kagak ngerti ayat, kagak ngerti hadis, sok-sokan bilang hukum ini bid'ah dan sebagainya, urusan jadi repot. Terakhir kita nemu ada ustadz lagi orang manggilnya, katanya makan daging ayam haram kata dia. Kenapa makan daging haram ayam? Kebalik tuh kan ngomongnya, makan daging ayam haram. Kata dia kenapa? Sebab Nabi Muhammad melarang makan daging hewan yang punya cakar. Begitu. Ayam kan punya cakar. Jangankan cakar, ceker punya tuh ayam, kan begitu tuh. Jadi maksud Nabi yang punya cakar nih mana nih hewannya nih, kan begitu. Tukang tukang burung puyuh kagak pada laku, udah begitu. Jadi ini barang mentah diistinbat, diproses itu hukumnya oleh ulama. Keluar tuh syarat sholat 5 waktu, syaratnya 5. Pertama nutup aurat, ngadep kiblat, suci dari hadas, hadasnya kecil, hadas besar, kan begitu. Nutup aurat kan juga ilmu fikih yang ngurusin. Aurat laki mana kemana, aurat perempuan mana kemana, nutupnya pakai apa, kan begitu. Jadi ilmu fikih itu ilmu nah dari sini kita bisa tahu nih urgensi untuk mempelajari fikih. Pertama tadi dia ini ibadah keseharian. Orang kalau kagak maki kita fikih bingung dia ibadah tuh, nggak bisa ibadah. Ini pada mau berangkat haji, rukun haji berapa orang kagak ngerti kalau kagak diurusin sama ilmu fikih. Ilmu fikih ngurusin. Di dalam haji ada rukun, di dalam ibadah haji ada rukun, tapi juga ada wajib haji, ada sunnah haji. Dibedain tuh sama ulama. Yang rukun tuh wukuf di padang Arafah sama tawaf ifadah tanggal 10, kan ya. Wajib hajinya dia ngambil mikot. Kalau ada orang yang kagak ngambil mikot, langsung aja pakai kain ihram nongol langsung di Arafah ngelewatin mikot tuh, hajinya mah kagak batal, cuman wajib bayar dam begitu. Kenapa dilarang ini? Jadi ilmu fikih ngajar gitu. Kayak dan ini juga salah satu cara memahami Al-Qur'an dan Sunnah dengan baik tuh ilmu fikih. Iya. Ada hadis Nabi Muhammad SAW yang bilang la yashrabanna ahadukum qa'imah. Kata Nabi gitu. Tidak boleh di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Nabi Muhammad bilang begitu. Minum kagak boleh berdiri Ustaz. Nabi Muhammad yang larang. Makan boleh, makan apalagi, minum aja kagak boleh, apalagi makan, kan gitu. Tapi kalau kita baca kitab-kitab fikih, ulama fikih itu kagak ada yang bilang haram tuh makan minum berdiri tuh, kan ya? Nggak ada yang itu. 4 mazhab kita lihat kagak ada begitu. Ternyata bukan cuma hadis ini, ada namanya hadis yang lain, hadis pembanding. Kata Sayyidina Ibnu Abbas, saqaitu ma'a zamzam li Rasulillah fasyaribahu qa'ima. Aku pernah nuangin air zam-zam buat Nabi, lalu Nabi minumnya berdiri. Bagaimana tuh Nabi Muhammad larang tapi Nabi Muhammad berdiri? Itu kan ilmu fikih yang ngurusin. Berarti larangan tadi larangannya bukan keharaman, levelnya diturunin jadi makruh. Kenapa kagak jadi haram Ustaz? Sebab Nabi Muhammad tidak mungkin melakukan kemaksiatan. Kan kalau haram berarti maksiat, kalau maksiat dosa. Masa Nabi Muhammad maksiat begitu? Berarti larangan tadi levelnya diturunin jadi makruh.
Tapi Nabi Muhammad ngerjain makruh. Iya, Nabi Muhammad ngerjain makruh, tapi jarang-jarang. Pun yang beliau kerjakan sebagai kemakruhan itu buat nunjukin ke orang-orang bahwa ini halal, boleh, bukan haram, begitu. Cuman jangan sering-sering, makruh hukumnya, begitu. Makanya yang jadi dilema tuh kalau kalau kondangan ke gedung-gedung biasanya tuh, bingung juga saya tuh kalau kondangan tuh. Gedungnya mewah, dekorasinya mahal, pengantinnya juga dandannya udah kayak putri salju kan gitu. Tapi nyewa bangku kagak mampu itu tuan rumah, saya heran itu. Nyewa bangku kagak mampu dia, padahal gedungnya mahal itu. Orang dibiarin. Kita juga yang kondangan kan bingung kan ya. Kita makan berdiri, kagak makan sayang, ngamplopin 300 kagak makan kan sayang. Kalau boleh dibungkusin bawa pulang sih kita bawa pulang, kagak boleh gitu. Termasuk nih hukum kurban, begitu. Ada itu yang bilang, wah kalau punya kemampuan kagak kurban, itu kata Nabi kagak boleh masuk masjid. Kan ya, man lahu sa'ah, siapa orang punya keluangan harta, walam yudhahi, tapi dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan deketi tempat sholat kami. Deketin aja kagak boleh, apalagi masuk, begitu. Kan ya, ini hadis tukang kambing demen banget hadis ini, orang pada laku dagangannya. Padahal ulama fikih nggak bilang wajib ini kan hadis ini bermasalah kan. Kalau orang belajar fikih tahu, ini hadis bagaimana urusannya nih. Tibang kagak korban doang kagak boleh masuk masjid, encek apa non muslim yang kagak sunat aja boleh masuk masjid. Masa orang muslim tibang gara-gara kagak kurban aja kagak boleh? Berarti hadisnya bermasalah kan begitu. Jadi kagak make hadis ini doang. Jadi intinya ilmu fikih itu membantu kita memahami Al-Quran. Jadi bahasanya kalau zaman dulu kita masih punya TV analog tuh, antenanya tinggi. Jadi kalau lagi musim hujan kayak begini nih, ntar sore hujan, tengah malam hujan, itu antenanya berubah tuh. Cuman kan antena tinggi banget, kita gak nyampe. Yang biar bisa kita nyampein ke antena itu tangga. Nah tangga ini kewajiban baru daripada kewajiban naik betulin antena. Jadi bahasanya antena tuh ketinggian, Al-Quran tuh ketinggian. Kita kagak ngerti bahasa Arab juga kagak paham. Kita ngerti bahasa Arab assalamualaikum doang, alhamdulillah, udah itu doang. Isinya kita kagak paham itu. Cara memahaminya gimana? Ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu hukumnya wajib, kudu belajar. Kenapa kudu belajar? Sebab kita kudu ibadah. Ibadahnya ada di Al-Quran, ada di hadis. Kita kagak paham itu isi Al-Quran, isi hadis, kita kagak paham. Cara mahamin yang lebih sederhana, maka ilmu fikih begitu. Nah ilmu fikih ini karena karena dia adalah hasil ijtihad, begitu. Sebab memang di dalam Al-Quran ada yang teksnya plek kagak ngasih jalan buat berbeda, tapi ada juga ayat yang ngasih peluang buat berbeda. Ilmu fikih ngajarin itu. Nah jadi karena ini hasil ijtihad, maka setiap hasil ijtihad itu tidak ada yang lebih baik. Tentu hasil ijtihad ulama, masing-masing punya kedudukan yang sama, maka tidak boleh saling menghina pada perbedaan yang terjadi. Sebab kenapa? Sama-sama ijtihad. Kan ada Al-Quran yang kagak ngasih perdebatan. Kata Allah, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Udah kagak ada yang berselisih itu. Maka kewajiban sholat itu bukan menurut mazhab fulan, bukan menurut Ustadz fulan, tapi syariat bilangnya sholat wajib, begitu. Syariat bilangnya sholat wajib. Tapi ada ayat yang memang dia memberi peluang untuk berbeda. Nggak usah jauh-jauh. Buka ayat pertama Al-Quran, ketemu ayat namanya Bismillahirrahmanirrahim. Kan jadi pertanyaan, ini Bismillah Fatihah apa bukan Ustaz? Kan begitu? Iya. Wah ini umat Fatihah. Kenapa Fatihah? Lah itu nomornya 1. Kan ya, alhamdulillah nomornya 2 begitu. Tapi di dalam hadis tuh kata Sayyidina Anas, Nabi Muhammad kalau sholat mulainya bukan Bismillah, mulainya Alhamdulillah.
Alhamdulillah kan begitu. Berarti bismillah bukan ini. Udah gitu kalau kita haji, kita umroh, imam-imamnya kan kagak ada yang tumben-tumben baca bismillah di awal Al-Fatihah, kan kagak ada. Langsung alhamdulillah. Kan begitu. Nah, ulama fikih kemudian istihad. Oh, kata ulama Syafi'i ini bismillah Al-Fatihah. Hadisnya banyak begitu. Pokoknya kalau kita jembreng di sini gak muat waktunya. Pokoknya inilah. Tapi ulama Syafi'i tidak mengingkari pandangan yang bilang bismillah mah bukan Fatihah. Ulama Hanafi, Maliki bilang begitu. Bismillah bukan Al-Fatihah. Tapi ayatnya 7. Cuman berhentinya di ghairil maghdubi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, itu satu ayat tuh. Nah, itu jadi 7 tetap. Kalau Syafi'i kan itu bukan satu ayat. Satu ayatnya sampai ghairil maghdubi alaihim waraddallin. Jadi karena kita belajar fikih, kita ngerti perbedaan pandangan tuh mungkin ada, sebab bukan ulama yang pengen-pengen. Kita ribut aja yuk biar orang-orang pada bingung, kita berantem gitu. Kagak, bukan. Emang ayatnya memberi peluang untuk bukan untuk berselisih, untuk adanya perbedaan pandangan. Contoh nih sederhana. Satu lagi nih sebelum kita tutup. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Dan orang-orang yang ditalak perempuan tuh, maka masa iddahnya 3 quru. 3 quru itu artinya apa tuh? 3 kali masa suci apa 3 kali masa haid? Quru itu di dalam bahasa Arab dipakai dua-duanya. Dipakai maknanya sebagai masa suci, dipakai maknanya sebagai masa haid. Tapi kan kalau jadi begitu hukum jadi gak ada pakemnya. Masa dua-duanya bisa? Nah, ulama ijtihad nyari yang paling dekat kemungkinan quru yang disebutkan dalam Al-Qur'an ini artinya apa? Kalau kata Syafi'i, quru itu artinya masa suci. Imam Ahmad bin Hambal yang lain bilangnya masa haid. Akhirnya muncul perdebatan pandangan. Kalau orang ditalak bulan sekian, begitu udah ngelewatin 2 kali masa suci, kata Hambali sah, berarti kan udah 3 kali masa haid dia lewat kan begitu. Tapi kalau kata Syafi'i enggak, 3 kali masa suci dulu lewat begitu. Itu salah satu contoh bagaimana cara kita kagak mampu memahami Al-Quran dan Sunnah kecuali dengan ilmu fikih. Jadi ilmu fikih ini emang wajib, sebab kan kita kudu sholat, kudu puasa, kudu zakat, kudu haji. Jadi insya Allah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan, kita lebih jauh berbicara tentang ilmu fikih. Wallahu ta'ala. Ada tanya jawab apa? Oh iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustadz Ahmad Zarkasi. Baik, para jamaah kita akan berikan 3 kuis gitu ya kepada para jamaah. Bagi para jamaah yang menjawab, insya Allah akan dapat sedikit hadiah dari kami. Baik, pertanyaan pertama singkat saja. Yang pertama, jelaskan secara singkat apa itu ilmu fikih. Menurut masing-masing aja gimana? Silakan. Ilmu yang mempelajari tata cara beribadah sehari-hari. Ya, itu makna sederhana begitu emang. Benar itu. Baik, kita sudah punya 1 pemenang ya. Kita cari lagi 2 orang ya. Baik, selanjutnya ilmu fikih ini kan punya banyak ragam gitu ya. Salah satu jenisnya adalah ilmu fikih apa yang mempelajari terkait dengan hubungan sesama manusia. Ilmu muamalat. Ya, ilmu yang ngurusin sikap kita kepada manusia sama manusia namanya muamalat. Siap. Oke, kita sudah dapat 2 ini ya, pemenang ya. Ustadz, boleh 1 pertanyaan barangkali dari Ustadz? Oh iya, pertanyaannya sebutkan 5 hukum fikih yang udah kita kenal semuanya. 5 hukum fikih. 5 hukum fikih. Siap. Mana? 5 hukum fikih: wajib, sunnah, mubah,
Terus 2 lagi. Haram. Haram, 1 lagi. Setengah haram. Mubah. Mubah mah kagak haram, kagak wajib tuh. Makruh. Makruh. Masya Allah. Oke, kepada seluruh pemenang ya, silakan maju ke depan. Ini ada sedikit hadiah dari panitia untuk para pemenang.